Selamat siang, selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang faktor ekonomi, sosial, dan budaya dalam pengelolaan air. Jadi sebelumnya saudara telah belajar mengenai pengelolaan air, saudara juga belajar mengenai apa itu air, apa itu konservasi air, dan sebagainya. Maka untuk di awal mungkin kita akan sedikit mengulang dulu ya. Jadi air bersih adalah air yang bebas dari semua objek atau yang bukan sifat aslinya, seperti rasa, bau, warna, makhluk hidup, minyak, gas, virus, penyakit, dan sebagainya. Jadi air harus bebas dari semua ini ya. Jadi artinya maka ciri-ciri air itu sendiri adalah tidak berasa ya. Ciri-ciri air bersih itu sendiri berarti ya tidak berasa, tidak berwarna, kemudian tidak berbau, kemudian tidak mengandung hewan atau tumbuhan, kemudian tidak mengandung virus atau bakteri atau patogen, dan juga tidak mengandung logam atau mineral di atas baku mutu air minum. Jadi artinya sekiranya pun ada kandungan logam atau mineralnya, maka dia harus di bawah baku mutu air minum yang layak untuk diminum, seperti itu ya. Nah, seandainya ada salah satu syarat ini yang tidak terpenuhi, maka air tersebut tidak dapat dikatakan sebagai air bersih. Artinya air tersebut telah terkontaminasi atau telah tercemar, seperti itu ya. Oke, soalnya air tercemar apa? Adalah air yang sudah tidak bersih atau tidak murni lagi dan tidak memiliki fungsi penggunaan untuk manusia, ekosistem, maupun makhluk hidup lainnya. Karena secara hakikat hampir semua makhluk hidup membutuhkan air yang bersih ya, yang tidak tercemar untuk digunakan dalam hidup maupun kehidupannya ya, baik manusia, baik hewan maupun tumbuhan seperti itu. Oke, air tercemar juga dapat diartikan sebagai air yang sudah terpapar atau terkontaminasi oleh zat lain. Artinya sudah ada zat selain H2O ya yang terdapat di sana dan zat tersebut merubah sifat asli dari air. Jadi sekiranya mungkin ada pH-nya terlalu tinggi misalnya ya, atau mungkin karena masuknya zat tertentu gitu ya, atau misalnya tiba-tiba warnanya agak kecoklatan ya karena masuknya lumpur dan endapan lainnya gitu ya, atau misalnya kayak terkena bangkai makhluk hidup ya sehingga menimbulkan bau. Nah, maka itu juga sudah tergolong kepada air yang terkontaminasi atau air yang tercemar. Kemudian pencemaran air dapat membuat sifat air itu sendiri menjadi negatif dan juga merusak. Jadi kalau air yang bersih itu sifatnya positif ya, jadi dia membangun ya, memberikan kehidupan bagi makhluk hidup, kemudian membawa manfaat bagi ekosistem, bagi lingkungan gitu ya. Maka kalau airnya tercemar atau airnya sudah tidak bersih lagi, maka dia juga bisa jadi merusak gitu ya. Contoh, air yang terkena paparan kontaminasi zat kimia ya, yang warnanya mungkin sudah jadi tidak bening lagi ya, mungkin sudah jadi merah atau kuning gitu ya. Maka ketika dia masuk ke badan lingkungan ya, maka mungkin bisa saja nanti tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar air yang tercemar tersebut juga akan ikut terpengaruh gitu ya. Jadi mungkin ada yang kerusakan jaringan ya, atau bahkan sampai membuat layu bahkan mati ya ini ya tumbuhannya ya yang tumbuh-tumbuh. Begitu juga dengan hewan ya. Jadi kalau ada hewan atau binatang yang meminum atau mengkonsumsi air tersebut yang telah tercemar ya, maka tentu saja juga memberikan dampak negatif atau dampak merusak bagi tubuh dan kehidupannya ya. Misalnya jadi muncullah gejala gangguan kesehatan pada binatang tersebut, kayak misalnya ada yang keracunan ya, kemudian ada yang bahkan sampai menyebabkan kematian ya pada binatang tersebut. Nah, itu juga merupakan sifat dari air tercemar ya, yang merupakan kebalikan dari sifat dari air yang bersih. Oke, selanjutnya mari kita lihat apa aja sih syarat air yang layak diminum ya. Yang pertama tentu saja dia harusnya adalah dia harus air yang bersih gitu ya. Air yang bersih tadi sudah tahu ya ciri-cirinya tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung kandungan apapun yang di luar zat aslinya ya. Jadi tidak mengandung logam yang banyak jumlahnya atau di atas baku mutu ya. Tidak mengandung zat kimia ya, tidak mengandung zat pewarna perasa dan sebagainya. Itu yang dikatakan dengan air bersih yang layak minum. Kemudian ada juga air bersih ini harus dikategorikan sebagai air yang memenuhi syarat sehat gitu. Jadi tidak semua air bersih memenuhi syarat sehat. Ada juga air bersih yang tidak memenuhi syarat sehat. Apa contohnya? Air bersih yang digunakan untuk minuman-minuman yang sudah ini ya, yang sudah diberi bubuk rasa tambahan atau bubuk pemanis tambahan gitu ya. Apakah dia bersih? Bersih ya.
Ya, apakah dia memenuhi syarat? Ya belum tentu ya. Memenuhi syarat sehat? Ya belum tentu ya. Ada lagi nanti persyaratannya ya, seberapa kandungan pemanis yang diperbolehkan, misal seberapa kandungan pewarna yang diperbolehkan, atau misalnya kalau dia mengandung mineral dan logam dari alam ya, misalnya airnya, maka ada syarat minimal ya, yang disebut dengan baku mutu ya, jadi seberapa banyak boleh terkandung di dalamnya. Kemudian air bersih tadi juga sebenarnya harus sudah diolah terlebih dahulu, baru dia bisa menjadi air yang layak untuk diminum ya. Karena kalau airnya langsung dari alam langsung kita minum, kita tidak bisa memastikan ya apakah di situ tidak ada bakteri, apakah di situ tidak ada virus ya, karena air yang ada di alam itu belum tentu walaupun misalnya dikatakan oh kan dia mata air kan murni ya belum tentu kan asalnya dari tanah ya. Nah, asalnya dari tanah di mana juga bisa ada makhluk hidup yang mungkin terbawa ya, mungkin ada juga ganggang yang terbawa yang tumbuh di sana dan kita tidak bisa lihat secara kasat mata karena ukurannya mikroskopis atau ukurannya kecil sekali gitu ya. Hal yang sama juga seringkali terjadi pada air minum yang ternyata sudah mengandung E. coli, saudara. Jadi banyak sekali kejadian di Indonesia ketika dilihat airnya tidak berwarna ya, ketika diendus airnya tidak berbau, ketika dicicipi airnya tidak berasa, tapi ternyata mengandung E. coli ya. Jadi ternyata dia mengandung mikroorganisme ya. Jadi tidak memenuhi salah satu syarat yang tadi ya. Jadi ternyata dia mengandung mikroorganisme yaitu bakteri E. coli ya. Yang mana ketika diminum akhirnya nanti ada viral load-nya jumlah kapasitas bakteri di dalam tubuh melebihi jumlah yang bisa ditahan oleh tubuh gitu ya. Akhirnya nanti bakteri itulah menyebabkan diare pada manusia. Jadi bisa karena salah minum ya atau minum air yang mengandung E. coli yang jumlahnya lebih banyak dari yang bisa diterima oleh tubuh gitu ya, maka dia bisa menyebabkan diare. Jadi juga itu merupakan air yang tidak memenuhi syarat sehat ya. Jadi memang harus melewati syarat-syarat air bersih yang tadi dulu gitu semuanya. Dan itu pun tidak bisa langsung diminum juga ya, juga harus diolah dulu gitu untuk memastikan memang airnya sudah aman untuk dikonsumsi atau belum, atau untuk memastikan bahwa air itu sudah memenuhi syarat sehat atau belum, seperti itu saudara. Oke ya, ini tadi sudah ya ciri-ciri air bersih. Selanjutnya kita lihat lagi penyediaan air ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penyediaan air? Yaitu suatu proses, cara, dan perbuatan menyediakan air yang mengandung makna usaha menjaga keberlanjutan pada manfaat, fungsi, dan nilai dari segi mutu dan jumlah yang berkaitan dengan skala tempat atau ruang waktu. Intinya adalah di sini bagaimana untuk menyediakan air ya secara terus-menerus, secara berkelanjutan seperti itu ya, sehingga dia dapat terus dimanfaatkan fungsinya, jadi supaya dia tuh dapat terus diminum seperti itu ya. Maka itu yang dikatakan sebagai penyediaan air, saudara. Kemudian apa yang dimaksud dengan konservasi sumber daya air? Yaitu upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Nah, ini jadi konservasi itu semacam upaya penyelamatan gitu ya, jadi upaya pemeliharaan ya, jadi upaya perlindungan ya, jadi ada keberadaan air ataupun sumber air sehingga dia tetap lestari, sehingga dia tetap bisa digunakan ya, sehingga dia tetap bisa diminum, sehingga dia tetap bisa dimanfaatkan oleh orang banyak seperti itu ya saudara. Oke, selanjutnya mari kita lihat pengelolaan sumber daya air ya. Jadi salah satu topik utama dalam pertemuan ini. Jadi pengelolaan sumber daya air adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Jadi ini adalah bagian dari manajemen ya. Jadi pengelolaan air itu adalah mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan ya. Jadi airnya itu bagaimana pelaksanaan pengelolaannya gitu ya. Kemudian pemantauan ya. Jadi ada monitoring yang dilakukan untuk melihat atau mengecek bagaimana pelaksanaan pengelolaan air bahkan sampai dia dimanfaatkan oleh masyarakat gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air. Jadi termasuk dalam 4 langkah minimal dalam manajemen ya, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun dalam hal ini tentu saja berhubungan dengan sumber daya air. Ya. Jadi itu mungkin inti yang perlu saudara pahami dari pengelolaan sumber daya air. Kemudian pengelolaan air bersih itu sendiri ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Dalam hal ini ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor ekonomi,
yang kedua ada faktor sosial, kemudian yang ketiga ada faktor budaya, dan yang terakhir adalah faktor alam. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, perencanaan, dan juga keberlanjutan dari pengelolaan air bersih dan konservasi air bersih. Ya. Jadi mungkin kita akan lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi, secara umum bisa kita simpulkan bahwa ini adalah faktor yang mempengaruhi pengelolaan air bersih secara yang berhubungan dengan uang-uang dan pendapatan gitu ya. Kalau yang ekonomi ya, mungkin paham ya ekonomi ya. Jadi antara lain misalnya seperti ketersediaan dana pembangunan sarana prasarana pengelolaan air. Ya, ini tentu saja ya. Karena kalau misalnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih ini tidak cukup atau tidak memadai ya, maka tentu saja akan muncul permasalahan dalam pengelolaannya ya karena adanya sarana maupun prasarana yang kurang atau belum maksimal gitu ya. Seperti contoh di dalam pengelolaan sumber daya air pada suatu kawasan ya ternyata memang dibutuhkan suatu tangki ya yang mana nanti fungsinya adalah untuk purifikasi misalnya ya untuk memurnikan air yang diambil dari alam ya sehingga air yang sudah dimurnikan inilah yang dialirkan ke rumah-rumah masyarakat. Namun ternyata karena keterbatasan dana dan tidak bisalah dibangun ini ya tangki yang untuk pemurnian air ini, maka akhirnya apa yang terjadi, saudara? Tentu saja akhirnya air yang dari alam ini disalurkan begitu saja apa adanya kepada masyarakat, gitu, di mana nantinya tentu saja secara kualitas tentu akan ada penurunan ya karena tidak ada pengolahan yang lengkap sebagaimana mestinya ya. Nah, jadi disinilah contoh bagaimana ternyata ketersediaan dana pembangunan sarana dan prasarana mempengaruhi pengelolaan air. Hal yang sama juga berlaku untuk ketersediaan dana operasional ya. Jadi seperti yang kita ketahui dana operasional digunakan untuk keperluan sehari-hari selama pengelolaan sumber daya air gitu ya. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya air itu atau mengelola air bersih tersebut maka membutuhkan anggaran ya untuk operasionalnya seperti misalnya untuk petugas yang melakukan pengangkatan ataupun pembukaan dan penutupan pintu air misalnya ya atau untuk apa lagi misalnya bahan bakar atau mungkin sumber listrik dari peralatan yang digunakan dalam tempat pengelolaan air dan sebagainya seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah penyaluran pendanaan dari pusat ke daerah. Jadi seperti yang kita ketahui memang seringkali dana-dana yang digunakan untuk ini ya untuk pengelolaan air ini juga ada ya selain dari masyarakat, selain dari pemerintah daerah tentunya juga ada yang berasal dari pusat. Nah, seandainya ternyata penyaluran dananya memiliki masalah, katakanlah misalnya adanya penyelewengan misalnya ya, atau misalnya apa lagi? Adanya keterbatasan dalam penyaluran karena mungkin aksesnya sulit ya, mungkin tempatnya terpelosok dan sebagainya, sehingga dananya tidak bisa tersalurkan ya, maka tentu saja juga akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan air bersih yang ada di suatu kawasan gitu ya. Kemudian swadaya dana masyarakat. Ya, jadi di beberapa tempat masyarakatnya sudah memiliki swadaya dana sendiri ya, artinya nanti masyarakatnya sudah menghimpun dana sendiri secara mandiri tanpa bantuan pemerintah ya, apakah dari iuran ya, apakah dari uang RT, dari uang kelurahan dan semacamnya gitu ya. Nah, yang mana hal tersebut nanti akan mempengaruhi juga ya terhadap pengelolaan air ya. Masyarakat yang bagus swadaya dananya tentu saja dia memiliki lebih banyak opsi ya karena memang pengelolaan air bersihnya lebih baik. Contoh misalnya kayak adanya Pamsimas ya yang bekerja sama dengan apa misalnya contohnya ormas ya organisasi masyarakat yang mewadahi kebutuhan air bersih di suatu kawasan. Nah, mungkin dengan adanya kerjasama dan swadaya dari masyarakat tersebut, maka tentu di sana pemenuhan air bersihnya lebih baik dibandingkan di tempat lain yang mungkin tidak terdapat swadaya dari masyarakatnya seperti itu ya. Mungkin saudara dapat memahami maksud Bapak. Kemudian yang selanjutnya juga mempengaruhi adalah pendapatan masyarakat ya. Terutama hal ini berkaitan dengan air yang harus dibeli dulu untuk mendapatkannya gitu ya. Contoh mungkin yang zaman sekarang lagi tren itu ya adalah Damiu, tahu ya Damiu, depot air minum isi ulang. Nah, masyarakat yang memiliki pendapatan yang baik, yang memenuhi ya, yang mencukupi, maka umumnya rata-rata akan menggunakan Damiu karena mudah dan praktis ya. Jadi tinggal mengeluarkan uang sekian ribu rupiah, nanti akan diantarkan air galon air minum siap minum ya dari depot air minum ya. Nah, dan tidak membutuhkan usaha ekstra dan tidak membutuhkan upaya pengolahan yang lebih lanjut untuk di rumah gitu. Jadi lebih praktis.
Nah, tentu saja untuk orang yang pendapatannya tidak terlalu baik atau tidak terlalu memenuhi, ya mungkin bahkan untuk membeli galonnya saja mungkin tidak mampu misalnya ya, maka tentu saja juga akan, berpengaruh ya terhadap pengelolaan air bersihnya ya secara pribadi di rumahnya gitu. Makanya pendapatan masyarakat juga mempengaruhi dalam, pengelolaan air bersih. Selanjutnya yang tadi juga sempat disinggung ya, itu adanya jual beli air minum ya dalam kemasan. Dalam hal ini juga termasuk galon ya, jadi kalau ini mungkin maksudnya dalam kemasan ini adalah yang botolan ya, yang gelasan, yang mungkin Saudara pernah beli juga sehari-hari ya, yang, dengan bermacam-macam merek ya, ada yang biru, ada yang hijau ya. Nah, itu adalah, air minum yang juga, bisa langsung diminum ya. Jadi untuk masyarakat yang, ini ya, yang, membeli air minum tersebut dan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak membeli, tentu saja juga memiliki perbedaan dalam pengelolaan air bersihnya ya. Mungkin masyarakat yang tidak mampu beli masih harus memasak air minumnya gitu ya, dia tidak perlu membeli gitu ya, tidak tidak membeli seperti yang lain gitu ya. Dan terakhir adalah Damiu ya, depot air minum isi ulang. Ini tadi seperti contoh yang Bapak sampaikan di saat menyampaikan pendapatan masyarakat. Ya, jadi ini mungkin adalah tren terbaru ya dari pengelolaan air bersih ya, terutama air minum, di mana saat ini masyarakat kita mungkin sudah jarang yang memasak air ya, karena sekarang sudah ada dispenser ya, sudah ada apa galon dengan keran ya yang lebih praktis yang tinggal diisi ke Damiu ya, ke depot air minum isi ulang, kemudian kita tinggal bayar beberapa ribu rupiah, ya sudah maka air minum siap pakai ya yang siap untuk diminum tanpa pengolahan lagi itu sudah bisa kita dapatkan ya. Jadi itu adalah beberapa contoh faktor ekonomi yang mempengaruhi pengelolaan air. Untuk selanjutnya kita lihat adalah faktor sosial ya. Jadi pengelolaan air bersih ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Apa saja contohnya? Misalnya adanya kebijakan dari pemerintah terkait pengelolaan air bersih ya. Jadi dengan adanya kebijakan maka akan ada SOP ya, akan ada standar ya, akan ada baku mutu, akan ada persyaratan minimum dan sebagainya yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam mengkonsumsi air bersih ataupun dalam mengelola air bersih. Di sini juga terkandung mungkin banyak sekali aturan ya, misalnya kayak bagaimana sumber air harus dibangun minimal 10 meter dari pipa septic tank atau tempat penampungan tinja di rumah. Ya, nah itu kan juga bagian dari kebijakan. Kemudian misalnya kayak kebijakan pemerintah terkait penyediaan air melalui ini ya pihak PDAM misalnya. Nah itu kan juga nanti akan berpengaruh ya terhadap pengelolaan air bersih di tingkat masyarakat ya, karena mungkin ada yang pakai PDAM tapi ada juga yang pakai air sungai ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah demografi penduduk. Yang demografi ini meliputi karakteristik penduduk ya, misalnya kayak umurnya ya, secara umur, kemudian apa lagi? Secara pekerjaannya ya, jenis kelaminnya ya, dan lain-lain sebagainya. Maka tentu saja juga akan mempengaruhi pengelolaan air minum di rumah masing-masing gitu ya. Misalnya mungkin kalau yang lebih muda mungkin cenderung mengikuti ini ya tren terbaru ya dari pengelolaan air bersih, mungkin sudah mengkonsumsi galon dan sebagainya. Sedangkan mungkin masyarakat yang usia lansia masih terbiasa dengan air minum yang dimasak terlebih dahulu seperti itu dan merasa asing dengan adanya perubahan dengan adanya depot air minum isi ulang. Nah, seperti itu contohnya ya. Kemudian tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Nah, itu juga mempengaruhi pengelolaan air bersih. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat atau semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat, maka dia akan lebih terpapar dengan keterbaruan ya, dengan pengolahan air yang bersih yang baik ya, pengolahan air bersih yang sehat, kemudian yang bagaimana seharusnya gitu ya. Karena mungkin mohon maaf sebelumnya gitu ya, mungkin bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya dan tingkat pengetahuannya kurang, maka tentu mungkin tidak tahu bahwa ternyata air yang tidak dimasak sampai mendidih masih bisa mengandung bakteri atau virus yang berbahaya bagi manusia misalnya. Atau air sungai yang langsung diminum tanpa diolah terlebih dahulu atau tanpa adanya purifikasi maupun tanpa adanya ozonisasi kayak yang di Damiu ya, maka tentu saja akan menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, jadi itu perlunya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam ini ya, dalam mengelola air bersih di tingkat masyarakat. Kemudian yang juga berpengaruh adalah akses air bersih. Jadi ada mungkin beberapa daerah di Indonesia ya yang kesulitan akses air bersihnya ya. Artinya untuk dia mendapatkan keran misalnya, keran terdekat itu dia harus misalnya jalan berapa belas kilometer misalnya sehingga sulit gitu kan. Akhirnya dia hanya bisa menggunakan seadanya ya karena kemampuan dan ketidakmampuan akses tersebut. Misalnya akhirnya dia jadinya terpaksa memanfaatkan air sungai saja karena tidak sanggup mengakses
karena kesulitan mendapatkan akses air bersih dari keran yang terdekat, itu keran umum yang terdekat gitu ya. Nah, itu juga menjadi hal yang mempengaruhi dalam pengelolaan air bersih. Atau contoh lainnya misalnya kayak bagaimana beberapa masyarakat di beberapa daerah masih menggunakan air dari masjid misalnya ya, dan karena di sekitar perumahannya mungkin tidak ada ya akses air bersih tersebut, jadi dia harus ke masjid dulu ya yang jaraknya sekian kilometer untuk mendapatkan air bersih dengan membawa dirijen-dirijen dan botol-botol besar seperti itu ya. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian adanya kerjasama lintas sektor. Di sini maksudnya adalah kerjasama antar berbagai lintas ini ya, sektor formal dan informal ya, pihak pemerintah ya, kemudian misalnya kayak lembaga PDAM, kemudian lembaga masyarakat, organisasi masyarakat ya, kemudian nanti ada lagi dinas kesehatan yang melakukan pengecekan misalnya ya, kualitas air dan semacamnya. Nah, maka di sini harus ada kerjasama yang baik supaya pengelolaan air bersihnya juga lebih baik. Kalau kurang kerjasamanya atau buruk kerjasamanya, maka akan terganggu juga ya pengelolaan air bersih. Maka mungkin nanti akan terjadi berbagai macam permasalahan, seperti misalnya adanya air bersih di beberapa daerah yang ternyata tidak memenuhi syarat, ya. Kemudian ada beberapa air di beberapa daerah yang akhirnya dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan pada masyarakat yang mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir contohnya adalah konflik kepentingan atau konflik of interest. Sebagaimana kita ketahui, mungkin tidak semua orang memiliki sifat yang baik, ya, tidak semua orang memiliki pemikiran yang baik. Ada juga mungkin beberapa kalangan yang keakuannya tinggi gitu ya, jadi lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan bersama, yang akhirnya memicu tindakan-tindakan maupun upaya-upaya yang berseberangan dari prinsip kebersamaan gitu ya. Akhirnya nanti pengelolaan itu mungkin jadi ada yang kayak apa ya istilahnya, berat sebelah ya, tidak adil ya. Kemudian ada yang mengambil hak orang lain, ya seperti itu. Itu namanya konflik kepentingan. Oke, selanjutnya kita lihat faktor budaya. Nah, faktor budaya adalah hal-hal yang bersifat kearifan lokal ya, yang bersifat tradisional, tradisi ya, tradisional atau tradisi yang mungkin masih agak sulit ya diterima oleh masyarakat, dirubah oleh masyarakat gitu ya, karena adanya pembaruan-pembaruan saat penyaluran dan pengelolaan air bersih. Apa contohnya? Kebiasaan mandi di sungai, rawa, dan laut misalnya. Ini untuk masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, rawa, dan laut. Maka pasti akan ada kecenderungan mereka tuh mandi di sungai, rawa, atau laut. Sedangkan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya airnya bersih dan tidak pernah ada risiko kesehatannya, mungkin tidak masalah juga ya. Kalau misalnya mungkin sungainya itu di hulu ya dekat mata air, airnya bersih ya mungkin tidak apa-apa juga. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika airnya itu sudah dialiri, sudah melewati banyak pemukiman ya, sehingga mungkin airnya sudah tidak murni lagi, artinya mungkin sudah terkena air dari limbah rumah tangga ya, sudah terkena air dari limbah pembuangan tinja misalnya, atau dari parit-parit, atau dari air licit sampah dan sebagainya gitu ya, yang mana akhirnya sungainya terkontaminasi dan sebenarnya ternyata tidak memenuhi syarat untuk digunakan, baik untuk mandi maupun untuk cuci-cuci dan sebagainya gitu ya. Apalagi dipakai untuk minum, saudara. Tentu saja ini juga menjadi masalah ya. Maka di sini adalah salah satu contoh bagaimana budaya atau kebiasaan itu mempengaruhi sekali dari pengelolaan air bersih. Nah, mungkin di sini tugas dari kesehatan masyarakat ya dapat mengubah kebiasaan ini dengan terus-menerus melakukan upaya edukasi ya dan penyuluhan kepada masyarakat bahwa yang benar itu bagaimana dan yang mungkin selama ini mereka lakukan itu mungkin ini ya tidak baik gitu ya, atau mungkin keliru seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi yang kedua, sungai sebagai sumber air minum, ini juga lanjutan yang tadi ya. Dan yang ketiga adalah tradisi merebus tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa di beberapa tempat masyarakatnya masih ini ya merebus air dengan menggunakan tungku tanah liat ya yang diletakkan begitu saja di atas kayu bakar yang menyala ya dengan asap yang mengepul tanpa ada ditutup, tanpa menggunakan peralatan yang higienis gitu ya, sehingga mungkin secara kasat mata tidak tampak, tapi ternyata airnya sudah mengandung debu ya, sudah mengandung abu-abu arang yang berterbangan ya, atau mungkin partikel-partikel yang ada pada asap yang mengendap seperti itu, sehingga itu sebenarnya belum memenuhi secara kesehatan. Nah, di beberapa tempat, di beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang masih terpelosok, hal ini masih terjadi, saudara. Karena itulah ini juga menjadi tugas dari agen kesehatan masyarakat ya untuk memberikan edukasi bahwa air minum yang baik adalah air minum yang tertutup ya. Kemudian air yang mendidih tidak selalu bersih ya, karena bukan berarti air mendidih itu bebas dari segala ancaman ya, saudara.
air mendidih itu, air yang di masa lalu sampai mendidih itu hanya terbebas dari ancaman mikrobiologi. Ya, dari makhluk hidup karena dia kalau direbus mati. Tapi kalau misalnya masuk zat-zat partikel seperti misalnya zat-zat dari debu dan abu ya, dari arang yang terbangan dan lain-lain, panas nggak panas airnya ya dia tidak akan hilang gitu ya. Dia akan tetap ada terkandung di dalam air kalau dia masuk ke dalam air. Maka di situ perlu ya untuk kita mempertimbangkan tradisi ini gitu ya dalam pengelolaan. Untuk selanjutnya adalah tradisi BABS ya, ini juga masih banyak sekali terjadi terutama di daerah-daerah yang masih memiliki aliran sungai di pemukimannya gitu ya. Jadi masyarakatnya masih sering buang air besar itu di pinggir sungai ya, atau mungkin di dekat-dekat hutan atau perkebunan ya, mungkin sering buang air besar itu kayak di akar-akar pohon ya, atau dengan menggali lubang ya di belakang rumah dan sebagainya. Yang mana tentu saja sebenarnya itu bukan merupakan perilaku yang bersih dan sehat karena dapat mencemari air tanah ya, karena dapat mencemari sungai juga gitu ya. Dan tentu saja itu juga mempengaruhi pengelolaan air bersih. Kemudian kita selanjutnya adalah peternakan ikan pekan tinja di beberapa daerah. Nah, ini mungkin saudara pernah menyaksikan sendiri ya, di beberapa daerah yang masih pedesaan itu masih ada masyarakat yang beternak ikan ya, lalu nanti di kolamnya itu disediakan WC portable ya dari terpal dan juga dari kayu-kayuan gitu, di mana nanti masyarakat yang buang air besar di sana nanti tinjanya itu akan dimakan oleh ikan yang ada di kolam tersebut gitu loh. Nah, itu masih terjadi di beberapa daerah. Itu masih bisa kita lihat walaupun saat ini sudah jarang ya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi tentu saja ya dengan pengelolaan air bersih. Selanjutnya kita lihat dari adanya kesulitan dalam menerima pembaruan di beberapa daerah gitu ya, khususnya untuk daerah-daerah yang terpelosok, karena daerah-daerah yang terpelosok itu mungkin minim edukasi ya, minim pengetahuan, atau mungkin juga ada yang tidak sekolah gitu ya, sehingga ketika ada hal-hal yang baru mereka agak membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat beradaptasi gitu. Jadi lebih sulit ya menerima pembaruan. Contoh, sampai saat ini masih ada yang menganggap air galon itu asing ya, atau juga ada juga yang menganggap air galon itu adalah apa istilahnya suatu ini ya, suatu kontroversi gitu ya, suatu hal yang tidak lumrah. Kemudian yang terakhir adalah sumur gali pribadi tanpa pengawasan. Seperti yang kita ketahui, setiap adanya penggalian sumur seharusnya memang dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kualitas air yang ada pada sumur tersebut. Kita tidak boleh secara sembarangan menggali dan menggunakan air dari tanah begitu saja tanpa adanya pengawasan maupun pemantauan. Nah, untuk itu di sini seharusnya ya, jadi mungkin masyarakat diberikan edukasi juga bahwa setiap air yang digali ya, semua sumur yang dibuat, baik sumur yang lama ya, yang besar ukurannya maupun sumur bor ya dengan peralatan yang lebih modern, itu harus ada pengawasan dulu mengenai kualitas airnya ya. Ini sering juga terjadi, mungkin di berita juga pernah saudara melihat ya bagaimana ada orang yang meninggal ya karena menghirup uap dari sumur yang ia gali. Misalnya ada gas, ternyata di dalam tanahnya ada gas metan gitu ya. Atau di dalam tanahnya ternyata ada gas beracun sehingga ketika dia mengambil air dari sumur ya malahan jadi keracunan gas seperti itu. Nah, itu tentu saja berbahaya ya. Terutama juga misalnya contohnya ketika air tanahnya itu sudah tercemar dengan logam berat misalnya. Nah, tentu saja itu juga berbahaya. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Yang terakhir adalah faktor alam. Yang tentu saja karena sesuai dengan namanya ya, tentu saja ini berarti faktor yang secara alami mempengaruhi pengelolaan air. Seperti kenampakan geografis ya, tentu akan ada perbedaan pengelolaan air di dataran tinggi dan dataran rendah ya, di perbukitan dan di pegunungan dengan di daerah pantai ya, di daerah-daerah yang dekat sungai dengan daerah yang kering dan tandus ya dan sebagainya. Kemudian lokasi pedalaman yang sulit. Tentu saja juga pemukiman yang sulit diakses ya oleh kendaraan ya, termasuk dalam hal ini adalah sulit diakses oleh penyaluran air, tentu saja juga akan mengalami akan terdampak atau terpengaruh ya pengelolaan sumber air bersihnya di sana seperti itu. Kemudian ketersediaan air tanah karena memang tidak semua tanah di Indonesia ini airnya sama ya. Ada beberapa area yang mungkin kawasan rawa gitu ya, mungkin tanahnya banyak kandungan tanah liat sehingga mungkin agak sulit mendapatkan air yang bersih karena cenderung air itu keruh oleh tanah liat gitu ya. Ini ada juga di beberapa tempat di dataran rendah yang mungkin digali sedikit saja airnya langsung ketemu gitu ya. Ada juga tapi di tempat lain sampai menggali puluhan meter ya ternyata belum ketemu mata airnya gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan air bersih. Kemudian debit hujan ya tentu saja ya ini kan tidak bisa kita atur sekarang ya, mungkin debit hujan ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan air bersih bagi masyarakat yang masih menggunakan air hujan sebagai ininya ya, salah satu sumber airnya gitu. Atau mungkin pada daerah yang debit mata air sungainya sangat juga terpengaruh oleh air hujan gitu ya. Nah, itu juga tentu saja sangat terpengaruh pengelolaan air bersihnya. Dan begitu juga ketika terjadi banjir yang terjadi secara alami. Bukan banjir yang akibat manusia ya,
banjir yang terjadi secara alami, misalnya karena debit air hujan yang berlebih ya, yang tidak seperti biasanya. Jadi bukan salah orang yang buang sampah atau segala macam, tapi memang secara alami memang debit airnya melebihi yang biasa-biasa gitu, sehingga terjadilah banjir secara alami. Nah, itu juga mempengaruhi pengelolaan yang bersih di suatu kawasan. Baik saudara, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat memahami materi yang Bapak sampaikan dan sampai jumpa di kelas yang selanjutnya. Terima kasih.